Siapa di sini yang percaya bahwa AI akan merubah peradaban manusia? Saya ngerasa demikian. Kenapa? Kalau kita lihat ya, 2 tahun yang lalu, persisnya ketika ChatGPT diluncurkan pada 30 November 2022, kita tiba-tiba disuguhkan atau disajikan sebuah fenomena baru ketika AI bisa dikonsumsi secara publik dengan gratis. Itu pertama kalinya kita bisa melihat bahwa AI itu sangat bermanfaat dalam keseharian kita. Karena kita bisa mencoba brainstorming, kita bisa mencoba copywriting yang dibantu oleh AI. Dan kita tidak perlu susah-susah buat mikirnya. Tapi kita nggak mau bahas yang sisi ChatGPT-nya ya sekarang. Kita mau bahas mengenai cloud AI-nya. Yang dimana cloud AI ini dibuat oleh perusahaan yang namanya Anthropic. Ini ditemukan tahun 2021 oleh Dario Amodei. Ini wajahnya seperti ini ya. Dario Amodei, dia sebagai CEO Anthropic. Lalu Daniela Amodei, dia CEO Anthropic. Dan ada teman-temannya juga, rekan-rekannya, Tom Brown, Chris Olah, Sam McCandless, Jack Clark, Janet Kaplan, dan ya rekan-rekan kerja lainnya ya. Nah, ini menariknya. Kalau kita baca di sini, these founders left OpenAI. Jadi orang-orang ini adalah petinggi-petinggi OpenAI dulunya. Dan mereka keluar. Karena apa? Kita kali ini. Ini mereka resign karena ada safety concern. Mungkin saja mereka melihat sesuatu yang kita tidak lihat ya di perusahaan OpenAI. Jadi mereka khawatir sama keamanan data yang dilakukan oleh OpenAI. Jadi mereka keluar. Mereka membuat perusahaan Anthropic ini supaya membuat sebuah AI yang bisa bertanggung jawab, bisa responsibel, dan hati-hati. Dan tentunya tidak jadi bumerang buat manusia di kemudian hari. Nah, kalau kita lihat asal kata Claude AI sendiri itu diambil dari Claude Shannon, the father of the information age. Bisa dibilang bapak informasi modern lah. Jadi nama Claude diambil dari sini. Lalu kita bisa juga lihat bahwa Anthropic ini, perusahaan Anthropic, dia itu berhasil mendapatkan pendanaan 7,3 billion US dollar. Atau kita lihat setara 112 triliun. Sekitar ini ya. Itu semuanya all within a single year. Jadi hanya dalam 1 tahun. Jadi bisa bayangin ya, seberapa banyak uang yang masuk mendanai Anthropic ini. Membuat tandingan si OpenAI, ChatGPT. Nah, kita coba lihat dari sumbernya langsung. Apa sih itu Claude? Dari sumbernya ini ya, supportanthropic.com ya. Claude itu adalah Large Language Model atau LLM yang dibuat oleh Anthropic. Ini dibuat, ditrain untuk menjadi helpful, honest, jujur, dan harmless, tidak membahayakan. Dengan tone yang conversational, ya percakapan sehari-hari ya. Terus kalau kita lihat ya, apa yang bisa dilakukan oleh Claude sih sebenarnya? Kita itu bisa menulis dengan berbagai format dan style. Terus dengan Claude itu akan membantu kita buat ngedraft segala sesuatunya, mulai dari text message sampai email ataupun kita buat novel. Terus juga kita mau belajar sesuatu yang baru, kita bisa tanya kalau untuk mengajari kita, misal cara membuat pasta carbonara, untuk menggunakan library baru di Python, terus ya tentang abad ke-20 Uruguay history dan lain sebagainya.
Nah, ini ada sumber ngerangkum ya, ngerangkum teks, juga coding pastinya membantu banget. Ini dia bilang extremely helpful, sangat helpful, jadi teman rekan programmer kita. Dan dia omong kalau dia ini best at Python. Terus dia bisa juga jadi teman debat, teman brainstorming bareng, luar biasa kan ya. Terus bisa language, bahasa, juga bisa menganalisa gambar. Yang kalau di ChatGPT itu sama-sama bisa mengenerate gambar. Lalu kita bisa lihat ini how up to date cloud training data, seberapa up to date cloud ini men-training data. Dia menjawab kalau cloud ini sudah di training tapi hanya sampai di Agustus 2023. Jadi kalau kita mau nanya yang baru-baru ini, dia belum bisa jawab sepenuhnya. Lalu kalau kita lihat ini ya, tadi how do you use personal data in model training? Jadi apakah personal data kita itu digunakan untuk training model mereka? Kalau di sini ya, dia itu mengklaimnya ada 3 source yang mereka pakai, yaitu data yang digunakan secara publicly available information via the internet. Jadi yang ada di internet itu informasi publik ya. Tapi ini pun masih ambigu. Kalau saya lihat di Google, kan banyak ya data-data informasi kita di Google juga, data personal kita yang Google pun ambil misal dari Facebook, dari TikTok, dari Instagram, itu kan data-data semua di internet dan publik ya. Jadi ya ambigu masih ya. Lalu data sets that we license from third party businesses. Ya bisa jadi third party. Terus data that our users or crowd workers provide. Nah, ini data yang di-provide sama user mereka, sama crowd workers. Ya oke lah, tapi kita nggak tahu seberapa genuine, seberapa jujur mereka memberikan datanya ke Anthropic. Tapi ya paling nggak melalui penjelasan ini kita tahu ya, model mereka itu di training dengan data yang mana, dengan data seperti apa. Lalu itu dari sedikit mengenai Cloud AI, pengertiannya dan penggunaannya segala macam. Sekarang kita coba membandingkan Cloud 3 ini dengan yang kompetitornya. Nah, kalau kita lihat Cloud 3 itu ada terbagi jadi 3, yaitu Haiku, Sonnet, dan Apus. Nah, yang paling up to date itu sekarang namanya Sonnet. Kalau kalian perhatiin ya, di sini namanya Sonnet. Jadi, yang klaim dari ketiga cloud ini tuh sudah paling tinggi nilai-nilainya, persentasenya. Mengalahkan GPT-4, 3.5, Gemini, dan lain sebagainya. Tapi kita belum mendapatkan data yang paling baru ya, seperti apa. Nah, kalau kita lihat, dia ini berani bilang bahwa ini perform secara baik, sangat baik, dengan undergraduate level. Ya, secara sarjana ya, dengan 86,8%. Lalu grade school-nya, math-nya 95%. Ini nilainya fantastis banget. Luar biasa. Ini baru tahun sekarang. Hanya dalam waktu 3 tahunan. Bayangin nanti dalam 5 tahun ke depan. Ingat ya, ini sangat-sangat eksponensial perkembangannya. Lalu ada Sonnet. Ya, ini performnya ya cukup oke ya. Unda-undi lah. Dengan performa cloud lainnya. Oke, sekarang kita saatnya coba menggunakan Cloud AI. Dan kita
mencoba mengeksplor ya penggunaannya dengan menggunakan contoh gimana kita membuat split bill, aplikasi split bill sederhana. Dan mungkin nanti kita coba juga game. Kita buat game, bisa nggak? Pertama kita coba ketikkan dulu ya. Buatlah aplikasi split bill yang dapat digunakan untuk beberapa orang dengan sliders untuk mengatur persentase yang akan dibayar oleh setiap orang. Pastikan 100% dari tagihan selalu dihitung dan semuanya menggunakan mata uang rupiah. Nah, kita coba ya. Hasilnya akan seperti apa? Nah, lihat ini. Dia langsung coding. Bayangin ya, ke depannya kita nggak perlu coding lagi. Apalagi buat programmer yang ini mungkin butuh beberapa jam buat nyesain ini. Oke, ini sudah jadi ya. Bayangin, misal ini namanya siapa? Sony. Ini namanya Nadia gitu ya. Lalu kita masukkan aja berapa? 100.000. Nah, 100.000 terlalu gampang. 75.000 ya. Nah, ini tinggal lihat loh. Oh, sudah ketahuan berapa persen. Ini Nadia berapa persen. Harus bayar berapa. Terus kita kalau mau tambah orang. Luar biasa. Interaktif juga loh. Kita mau tambah orang. Orang ketiga. Rena. Kita lihat pembagiannya. Oh, nanti ini bayar 9.000, ini 30.000, berapa persen? Kalau mau masing-masing 50% gimana? Jadi pasti akan ada penyesuaian supaya harganya ya supaya adil. Intinya supaya adil. Terus misal nih aku mau buat ya random ya. Ini saya membuat tampilannya sekarang yang lebih bagus. Kita lihat gimana hasilnya ya. Enggak bagus. Tapi oke lah untuk lebih ada warnanya. Dan ya kalau kita buat mau split bill ya oke, masih oke. Dan ini ya kalian bisa download. Dan ini kalau kalian perhatiin. Kalian bisa nanti copy ya kontennya. Bisa download, juga bisa dipublish loh. Jadi kalian siapapun bisa ngakses. Misal ini saya publish. Nah, link ini kalau ini kalian lihat, ini tinggal dimasukkan aja angkanya berapa, pembagiannya gimana. Jadi dengan kalian menyuruh kode AI ini, kalian bisa langsung membuat aplikasi sederhana lagi. Kalian nggak usah mengandalkan platform-platform lainnya yang cari-cari sendiri, tapi kalian bisa membuatnya sendiri langsung tanpa coding. Oke, itu aplikasi split bill. Nah, oke, sekarang kita mau coba ya buat game Flappy Bird di dalam kode AI ini. Apa bisa bikin game Flappy Bird dengan React? Ini kalau kalian coding sendiri berapa lama selesainya? Tapi karena kita
Coba dengan AI, ini cepet banget. Wow, luar biasa ya. Aduh. Buat rintangan atas bawah dan ikonnya diubah jadi bola. Ini random aja yang kepikiran. Buat tampilan lebih spooky. Kita mau tampilannya lebih menyeramkan ya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Wow. Oh. Oh. Keren ya. Wow. Begitu. Kalau kalian suka dengan video seperti ini dan ingin update AI terbaru ataupun info-info AI terbaru, silahkan subscribe. Okay, see you guys in the next video. Stay curious, stay human, and embrace AI.